Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Memperkenalkan diri, saya Dr. Insinyur Ari Pitoyo Sumarno, SAP MM CIPA CIT QCRO, dosen tetap Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan syarat terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, di mana saya dosen yang mengampu mata kuliah kepemimpinan strategis. Mata kuliah kepemimpinan strategis bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pemahaman mengenai kepemimpinan di tingkat strategis. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar kepemimpinan, cara berpikir kepemimpinan strategis, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kegiatan pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri dari sesi kuliah menggunakan berbagai pendekatan dan metode yang melibatkan mahasiswa secara aktif sesuai dengan metode belajar orang dewasa atau andragogi, seperti diskusi interaktif, tanya jawab, serta studi kasus untuk memperdalam materi mata kuliah ini. Evaluasi dilakukan melalui tertulis sumatif, kemudian tugas terstruktur yang diberikan kepada mahasiswa, dan kami menilai partisipasi mahasiswa di kelas. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menerapkan kepemimpinan secara efektif di organisasi atau di unit tempat mereka bekerja saat ini atau akan bekerja di masa depan. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 3. Pertama, pada ranah kognitif, diharapkan mahasiswa mampu membedakan tipe kepemimpinan yang tepat dari semua tipe kepemimpinan yang ada dan menganalisisnya dalam organisasi atau institusi tempat mereka bekerja. Pada ranah afektif, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kepemimpin yang bijaksana dalam organisasi atau lembaga mereka. Dan pada ranah psikomotorik, mahasiswa mampu memberikan contoh yang baik, motivasi dan arahan kepada bawahan atau anggota di organisasi atau institusi mereka. Mata kuliah kepemimpinan strategis terdiri dari 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan adalah topik-topik yang terkait dengan kepemimpinan strategis, serta 2 kali tes sumatif, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berturut-turut kami sampaikan topik pertama sampai ke-16. Yang pertama adalah pengantar kepemimpinan, kemudian berpikir strategis, visi strategis, kepemimpinan strategi dalam perumusan dan implementasi strategi, kepemimpinan strategis dalam manajemen, kompetensi kepemimpinan, kepemimpinan strategis tentang budaya organisasi, dilanjutkan dengan UTS, kemudian topik berikutnya adalah kepemimpinan strategis dalam komunikasi dan negosiasi, strategi kepemimpinan modern, kekuasaan dan politik dalam kepemimpinan, kepemimpinan dalam budaya strategis, strategi kepemimpinan masa depan, pengambilan keputusan, kemudian studi kasus terkait dengan kasus-kasus yang berkembang dewasa ini atau kasus kontemporer, dan terakhir adalah ujian akhir semester. Rencana pembelajaran semester tersebut masuk di dalam semester kedua dengan nilai 2 SKS. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat sore mahasiswa sekalian. Kita ketemu sekarang di sore ini pada pertemuan yang ke-6, ya, terkait dengan kepemimpinan strategis. Apa topiknya? Topik yang kita bahas pada sore hari ini adalah kompetensi kepemimpinan strategis. Ini adalah topik yang ke-6, sehingga saya harapkan para mahasiswa sekalian sudah bisa memahami mulai dari awal sampai dengan pertemuan
kelima. Apa yang ingin kita dapatkan pada pertemuan kali ini? Pertama, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan konsep kompetensi kepemimpinan strategis. Tentunya manajemen pertahanan serta peperangan yang terjadi saat ini. Dimana kalau kita kelompokkan tentunya ada hal-hal yang menyangkut terkait dengan manajemen pertahanan itu sendiri. Materi yang akan kita bahas, pertama definisi, kemudian kompetensi utama dalam kepemimpinan strategis, kemudian keterkaitan dengan sektor pertahanan dan penutup. Sebelum saya mulai, tentunya saya hanya ingin mengingatkan saja ya, kepada para mahasiswa, apa sih yang sudah pernah didapatkan pada tahun berikutnya? Ada yang tahu apa sih definisi kepemimpinan? Memang mahasiswa seperti itu ya. Biasanya itu apa yang sudah dibahas pasti lupa. Ya baik, nggak apa-apa. Jadi kepemimpinan ini adalah ilmu dan seni bagaimana kita mempengaruhi orang untuk patuh. Ada beberapa definisi kompetensi terkait dengan kepemimpinan strategis. Menurut Allen dan Heath, kita bisa lihat ya, melibatkan kemampuan untuk menciptakan visi, memelihara lingkungan belajar, serta mengelola sumber daya. Itu intinya. Ini buku bagus ya terkait dengan kepemimpinan strategis para mahasiswa sekalian. Hughes, Ginnett, dan Turpin ya di dalam buku Leadership Enhancing the Lesson of Experience. Didefinisikan bahwa kompetensi kepemimpinan strategis sebagai kemampuan pemimpin untuk memahami lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis. Kemudian ya, di situ dikatakan juga kompetensi itu mencakup kemampuan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang muncul. Kalau kita kaitkan dengan dunia kita di dunia pertahanan, tentunya tidak dalam lingkungan bisnis, tapi apa yang terjadi di lingkungan pertahanan. Strategi The Deliver Your Business Needs. Memang banyak sekali buku-buku terkait dengan bisnis. Jarang sekali buku-buku yang terkait dengan kepemimpinan di dunia militer. Tapi saya akan memberikan contoh dan ini akan didiskusikan oleh para mahasiswa sekalian. Kalau kita mengacu pada taksonomi Bloom, kemampuan seorang magister adalah menganalisis dan mengevaluasi. Ada yang tahu tentang taksonomi Bloom? C1 sampai C6. C1, C2 itu adalah C3, C1, C3, C4 itu ada di magister dan C5, C6 ada di doktor. Nggak terlalu fokus pada hal-hal yang mungkin bisa mendukung apa yang ada di pikiran kita. Saya mencoba untuk membuat matriks tabulasi dari beberapa definisi ya, dengan melihat perbandingan dari 3 perspektif. Saya yakin ada yang udah, ada yang belum. Yang udah berarti udah pernah baca buku. Oke ya. Jadi kita sudah sampaikan tadi ya bagaimana Allen dan Heath fokus dia adalah terkait dengan kondisi saat ini ya, di mana kita berada di dalam kondisi yang masih ingat yang saya sampaikan? VUCA. Ya, dan kita juga harus menghadapinya dengan VUCA juga. Kemudian pendapat kedua, fokus definisinya pada bagaimana dia memahami lingkungan yang dinamis. Ada juga di lingkungan VUCA juga. Punya visi supaya kita bisa menyusun rencana bagaimana menghadapi apa yang kita hadapi saat ini yang terkait juga dengan VUCA. Ciri utamanya menciptakan visi kalau untuk visioner. Pasti memelihara lingkungan dan mengelola sumber daya. Kita bisa lihat ya, untuk yang kedua, dia melihat big picture karena memang dia harus bisa memahami lingkungan dinamis, memprediksi perubahan dan bagaimana dia melakukan tindakan yang korektif. Relevansi dengan pertahanan pasti ada.
Yang pertama terkait dengan arah dan doktrin, ya. Kemudian yang kedua terkait operasi gabungan, dan yang ketiga tentang termasuk yang pertahanan. Jadi 3 definisi itu memang mempunyai ciri-ciri yang berbeda, tapi semua mempunyai tujuan yang masuk. Kita ke topik berikutnya. Apa sih nama definisi jangka panjang? Pernah dengar nama Kotter? Pernah ya? Siapa Kotter? Ada yang tahu tentang Kotter? Basic data yang jelas. Kalau ibaratnya sekarang tuh jangan menilai hanya dari casingnya saja, kan gitu biasanya ya. Itu kebiasaan yang harus kita ubah mulai dari sekarang. Kita harus semua ini karena mahasiswa nanti akan menjadi pemimpin masa depan. Diurai-urai, kalau nggak ada datanya pasti akan ditanya lagi. Kamu membuat ini datanya mana? Ya, jadi penting ya, bagaimana data ini digunakan sebagai basic, sebagai dasar dalam membuat keputusan. Ya, bisa dilihat, Minsberg mengatakan keputusan strategis membutuhkan keseimbangan antara analisis yang mendalam dan intuisi yang cerdas. Analisis mendalam dilakukan berdasarkan juga data yang kita interpretasikan. 1, 2, 3, 4. Ini lewat yang ketiga. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Kalau kita kaitkan dengan tabel sebelum tadi, semuanya ada di sini. Kemudian, bagaimana kita memanage sumber daya? Ingat, dengan kita punya sumber daya manusia, kita punya sumber daya apa selain manusia? Sumber daya yang kita ya macam-macam sumber daya. Ada duit, ada apa? Alat peralatannya, ya, ada macam-macam di situ. Makanya di sini manajemen sumber daya. Dosen, kita punya tridharma. Untuk melakukan penelitian, nilai yang besar adalah bagaimana kita melakukan penelitian kolaborasi dengan etika dalam pemilihan strategis bukan hanya soal perilaku individu, tapi juga tentang bagaimana etika diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Selalu berinovasi, karena kita memang berhadapan dengan kita banyak berinovasi, banyak setelah kita inovasi. Salah satu memang tantangan ya, bagaimana kita berinovasi. Saya coba membuat suatu bukan model ya, sebagan alur ya. Bagaimana itu semua? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profil idealnya seperti ini. Tapi apalagi itu bisa ideal? Nah, ini beberapa contoh referensi yang bisa kita gunakan di dalam bagaimana kita bisa memahami kompetensi terkait dengan pemilihan strategis dan atau development aplikasi dalam pertanian Indonesia. Ini implementatifnya. Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025 sampai 2029. Perpres nomor 111 tahun 2025. Kalau nanti mahasiswa butuh bisa nanti saya share ya di grup mahasiswa semuanya. Terutama untuk yang akan menyusun tesis tentunya ya. Keterkaitan dan kepemimpinan dalam konteks pertahanan. Davis mengatakan pemimpin dalam sektor pertahanan harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan keamanan dan pengelolaan sumber daya terbatas sambil mempertimbangkan dinamika geopolitik yang terus berubah. Sekarang mari kita hubungkan dengan kondisi saat ini. Geopolitik kita bagaimana? Dengan kondisi sekarang. Adanya perang Rusia Ukraina. Kemudian perang di Iran. Israel Amerika melawan Iran. Masih lagi lanjut. Ya. Begitu mau berhenti, ya karena di satu sisi itu ada perang antara David dan Goliath. Davidnya cari cara. Akhirnya penutupan Selat Hormuz. Impactnya adalah
Bukan hanya di lingkup regional, seandainya di kawasan dan bahkan sedunia. Amerika yang begitu banyak duitnya aja masih bilang dananya terbatas. Apalagi kita. Kemudian kita akan ini ya, dari menurut Gray dikatakan, nah ini ada satu studi kasus ya. Ini saya bagi menjadi 3 grup. Tahun 91 terjadi. Ada yang baru lahir? Malah belum lahir. Inilah bagusnya sejarah. Dicatat kemudian bisa dijadikan pelajaran. Saya kasih waktu 10 menit. Jadi masing-masing grup 1, grup 2, grup 3 untuk bisa membahas ini. Nanti masing-masing grup akan menyampaikan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Dari sisi mana kalian akan memanfaatkan wifi ya, bisa browsing, open source, kembali ke tahun 91. Silahkan. Kemudian dari situ bisa diinterpretasikan oleh para mahasiswa sekalian. Oke, sudah 10 menit saya berikan kesempatan untuk mahasiswa berdiskusi ya, dari grupnya masing-masing. Silahkan grup 1 menyampaikan pendapatnya dari sisi apa dan bagaimana. Silakan. Strategis dan penjelasan tujuan Pak. Jadi pada saat studi kasus ini kita melihat bagaimana Jenderal Norman Schwarzkopf menerapkan kompetensi kepemimpinan strategis dalam operasi Desert Storm. Bagian dari perang Teluk tahun 1991 ketika koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat berupaya membebaskan Kuwait setelah diinvasi oleh Irak pada tahun sebelumnya. Dalam situasi yang melibatkan banyak negara dengan kepentingan yang berbeda, Schwarzkopf tidak hanya berperan sebagai komandan militer, tetapi juga sebagai pemimpin strategis yang mampu menyatukan seluruh kekuatan koalisi. Jadi kelompok kami, salah satu tujuan kompetensi yang paling menonjol menurut kelompok kami adalah visi strategi dan kejelasan tujuan. Karena sejak awal, Schwarzkopf memiliki sasaran yang sangat jelas, yaitu memaksa Irak keluar dari Kuwait. Yang menarik, beliau tidak hanya menentukan tujuan akhirnya, tetapi juga menyusun cara mencapainya secara sistematis untuk melemahkan kemampuan pertahanan Irak, kemudian dilanjutkan dengan serangan darat sebagai tahap penentu keberhasilan operasi. Selain itu, visi tersebut juga berhasil dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh anggota koalisi karena operasi melibatkan banyak negara dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Dengan adanya tujuan yang sama, koordinasi menjadi lebih efektif. Dan dari kasus ini dapat kita lihat bahwa seorang pemimpin strategi tidak hanya dituntut mampu menyusun strategi, tetapi juga mampu memastikan seluruh organisasi memahami dan bergerak menuju tujuan yang sama. Sebagai kompetensi pertama, lanjut. Dari segi pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Nah, dalam yang sudah teman saya jelaskan tadi, betapa pentingnya pengambil visi tersebut. Sini kami menekankan pengambilan keputusan bagaimana dalam situasi krisis. Nah, dalam menghadapi situasi yang sangat dinamis ini, ternyata Schwarzkopf ini menunjukkan kemampuan pengambilan keputusan yang cukup cepat dan tepat. Misalnya ketika pasukan koalisi mulai melancarkan dan mengarahkan pasukan untuk mengepung pasukan Irak dengan gerakan kait kiri yang inovatif. Nah, tentunya keputusan ini dibuat berdasarkan evaluasi medan perang yang cepat dan efektif serta analisis situasi yang mendalam. Dan tentu saja keputusan ini tidak hanya mempercepat kemenangan koalisi, tetapi juga meminimalkan kerugian di pihak koalisi. Maka beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis itu memerlukan kemampuan untuk menilai situasi dengan cepat dan memilih opsi yang memberikan hasil yang terbaik. Begitu Pak. Kelompok 1 telah membuktikan bagaimana kompetensi pertama visi jangka panjang dan kebutuhan berdasar pada kompetensi kedua berhasil dilakukan oleh Jenderal Norman Schwarzkopf pada tahun 1991. Ingin menganalisa bagaimana manajemen sumber daya yang efektif yang digunakan oleh Jenderal Schwarzkopf. Di sini Jenderal memimpin salah satu operasi militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua sumber daya, termasuk angkatan darat, udara, dan laut yang lebih dari 30 negara
sehingga dia berhasil mengkoordinasi kekuatan yang beragam ini dengan cara yang begitu efisien. Nah, selanjutnya strategi yang dilakukan oleh jenderal untuk menggunakan kekuatan udara dalam serangan yang berkelanjutan infrastruktur militer Irak yang membuat pasukan darat koalisi memiliki keuntungan besar ketika melancarkan serangan di darat. Nah, manajemen sumber daya ini begitu penting untuk memanfaatkan intelijen militer dan sistem logistik yang begitu kompleks, serta membantu mencapai kemenangan dengan kerugian minimal bagi pasukan koalisi. Matra semua dikerahkan, jumlah pasukan darat, laut, udara, logistik juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu bagaimana invasi itu momentumnya terus berjalan. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk yang berikutnya dari kelompok 2. Tidak hanya berperan dalam sebagai pemimpinan militer, Pak. Dia juga berfungsi sebagai diplomat dalam operasi Desert Storm, melibatkan koalisi yang terdiri dari lebih dari 30 negara, termasuk negara timur seperti Arab Saudi dan Mesir. Di kepemimpinan Jenderal Schwarzkopf dalam mengelola hubungan diplomat para pemimpin militer dan politik dari negara-negara ini sangat penting untuk menjaga kesatuan koalisi. Kemudian dengan melalui komunikasi yang efektif dan kemampuan negosiasi yang baik, Schwarzkopf juga memastikan bahwa semua negara koalisi tetap berkomitmen pada operasi tersebut, meskipun ada ya perbedaan budaya dan politik. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya kolaborasi multilateral. Kami dari kelompok 3, pertama dari tangan ini dari adaptasi terhadap perubahan di medan perang Bapak selama proses perang berlangsung. Termasuk potensi penggunaan senjata kimia oleh Irak dan medan yang sulit gurun pasir di sana. Namun Jenderal Schwarzkopf mampu mengadaptasi rencana operasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satu contohnya adalah bagaimana pasukan koalisi mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan kimia dengan perlengkapan khusus yang sudah mereka persiapkan. Meskipun pada akhirnya serangan kimia itu tidak terjadi. Kemudian selain itu, Jenderal Schwarzkopf juga memanfaatkan teknologi militer terbaru pada saat itu, seperti penggunaan pesawat tempur siluman. Etika yang kuat dalam pengambilan keputusan militer. Dia berusaha meminimalkan kerugian infrastruktur sipil dengan mengarahkan serangan udara koalisi untuk fokus pada target-target militer seperti pos komando dan juga infrastruktur komunikasi. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau dia menunjukkan komitmennya terhadap hukum internasional. Juga Jenderal Schwarzkopf ini dia menjaga kepercayaan publik dan dukungan dari masyarakat internasional dengan transparansi dan akuntabilitas selama operasi tersebut dijalankan. Nah, kepemimpinan yang etis ini sangat memainkan peran yang penting dalam membangun reputasi positif bagi militer Amerika Serikat dan koalisi internasional di mata dunia pada saat ini. Sekarang timbul pertanyaan untuk semuanya nih, ya. Apakah nanti bisa kalian simpan untuk tugas berikutnya? Kolaborasi itu tetap masih ada? Apakah negara-negara Timur Tengah berubah sikap? Apakah persenjataannya masih sama dengan yang lalu? Dan bagaimana negara-negara di lingkungan kawasan simpan pertanyaan ini untuk pertemuannya akan datang? Ya. Jadi kesimpulannya, ya, dan sudah kalian buktikan semuanya. Kita lanjutkan. Kita sekarang berada di lingkungan kondisi ya, di mana sangat berbeda. Kita menghadapi ancaman yang ada di Indonesia saat ini. Kompetensinya ngambil salah satunya, kemudian apa yang dilakukan oleh kita saat ini. Yang kita sampaikan mulai dari awal sampai dengan di studi kasus sampai dengan yang terakhir tadi, ancaman yang kita hadapi saat ini. Ada pertanyaan? Di awal banget ada Pak, ada definisi dan tadi salah satu definisinya disebutkan bahwa keputusan strategis sebaiknya berbasis pada data oleh Ginsberg. Namun Ginsberg juga menyampaikan pentingnya intuisi dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ancaman yang berkembang cepat sekarang ini Pak, misalnya serangan siber atau eskalasi konflik regional, bagaimana Bapak melihat batas antara keputusan yang harus menunggu data
diambil berdasarkan pengalaman dan intuisi seorang pemimpin. Bos, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali nih. Pemimpin mengambil keputusan antara data yang diperlukan dengan waktu yang dibutuhkan. Itu kan pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Ayo, coba. Ingat, data dibutuhkan. Ini clue dari saya, ya. Data dibutuhkan, tapi waktu juga sangat penting. Karena salah satu prinsip ya dalam kita memberikan informasi diberikan pada saat yang tepat untuk orang yang tepat. Oke, ya. Jadi memang seorang pemimpin harus bisa menggunakan intuisinya, bisa menggunakan pengalamannya. Karena memang kalau dia menunggu informasi itu banyak, tentunya yang dikalahkan adalah waktu. Sementara kalau kita sedang berperang, waktu menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, ya, mengapa pemimpin militer ditugaskan orang-orang yang berpengalaman? Karena dia bisa menjadikan pengalaman itu sebagai tambahan dasar dalam memberikan keputusan. Contoh, ya, dia membutuhkan informasi terkait dengan cyber misalnya. Tentu akan ada perubahan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah pertama, ya, kita harus memberikan kepercayaan kepada pemimpin bawahan kita sesuai dengan lingkup tugasnya. Berikan dia delegasi. Kalau terjadi A, apa yang harus kalian lakukan? Baru setelah itu dilaporkan kepada pemimpin di atasnya. Satu. Yang kedua, dia harus juga bisa membuat keputusan ada di mereka, yaitu meritokrasi namanya. Dinilai. Itu yang hubungan antara waktu dengan intuisi tadi. Jadi betul data dibutuhkan, tetapi juga waktu sangat penting sehingga intuisi feeling juga menentukan. Feeling bertugas di Bosnia misalnya di tahun 97. Waktu itu tugas kami memang tugasnya hanya menyatukan dua kubu yang saling bermusuhan padahal di dalam satu negara. Nah, kita dikasih waktu, metode terserah kita. Nah, pada saat berjalan, ya, begitu sudah ada hal-hal yang positif, kita nggak usah tahap per tahap, langsung bisa melakukan loncatan tahap. Kalau memang kita lihat bahwa indikator-indikator terkait dengan mereka sudah mulai baikan, sudah mulai menyatu, sudah ada. Topik terkait dengan kompetensi pemimpin strategis sudah saya berikan, mudah-mudahan sesuai yang saya harapkan. Para mahasiswa nanti bisa melihat di lembar tugas masing-masing atau di email atau di grup yang akan saya berikan kepada ketua kelas, tugas individu, ya, yang akan saya berikan. Nah, ini, ya, ini ada tugas individu yang menjadi tugas dari para mahasiswa sekalian. Kita akan bertemu lagi minggu depan pada pertemuan ke-7. Saya terima kasih pada mahasiswa sekalian atas partisipasinya yang sangat positif. Semoga kondisi bisa kita pertahankan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.